Hari ini, kami akan mengungkap kisah horor yang menegangkan tentang hantu penunggu sumur tua. Berdasarkan kisah nyata, cerita ini mengisahkan pengalaman menyeramkan Guntur, seorang pemuda yang harus menghadapi roh jahat hantu penunggu sumur tua. Siapkan dirimu untuk mendengar bagaimana Guntur berjuang melawan roh jahat yang selalu menghantui hidupnya. Mari kita mulai. Di sebuah desa kecil yang terletak di pedalaman Jawa Barat, ada sebuah sumur tua yang konon menyimpan banyak cerita misteri. Sumur itu terletak di belakang rumah seorang nenek bernama Bu Yati, yang telah tinggal di desa itu selama lebih dari 50 tahun. Penduduk desa percaya bahwa sumur tersebut dihuni oleh roh jahat, yang selalu menunggu korban berikutnya. Bu Yati sering bercerita kepada anak-anak di desa tentang asal-usul sumur tua itu. Menurut cerita turun-temurun, sumur itu dibangun pada zaman kolonial Belanda. Pada suatu malam yang penuh hujan dan badai, seorang gadis muda bernama Sri jatuh ke dalam sumur tersebut dan tidak pernah ditemukan lagi. Sejak saat itu, banyak yang mengatakan bahwa roh Sri masih bergentayangan di sekitar sumur, menunggu seseorang untuk menggantikan tempatnya. Suatu hari, seorang pemuda bernama Guntur, yang baru saja pindah ke desa itu bersama keluarganya, merasa penasaran dengan cerita-cerita mistis tentang sumur tua tersebut. Meski telah diperingatkan oleh penduduk setempat, Guntur tetap nekat mendekati sumur itu. Ia ingin membuktikan sendiri apakah cerita-cerita itu benar atau hanya mitos belaka. Malam itu, Guntur membawa sebuah senter dan berjalan menuju sumur tua tersebut. Suara malam yang sunyi hanya ditemani oleh desiran angin yang menembus pepohonan, dan suara jangkrik yang berderik tanpa henti. Sesampainya di sumur, Guntur menyorotkan senter ke dalam sumur. Sumur itu terlihat sangat dalam dan gelap. Tiba-tiba, Guntur merasa ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Di dasar sumur, Guntur melihat ada bayangan samar seorang gadis yang berdiri dengan rambut terurai menutupi wajahnya. Guntur mencoba memperjelas pandangannya, namun bayangan itu menghilang seketika. Penasaran, Guntur memutuskan untuk melemparkan sebuah batu ke dalam sumur, berharap ada respon. Tak lama setelah batu itu jatuh ke dasar, terdengar suara gemericik air yang aneh. Suara itu semakin lama semakin keras, seolah-olah ada sesuatu yang sedang bergerak naik dari dasar sumur. Guntur mulai merasa ketakutan dan mundur perlahan, namun langkahnya terhenti ketika mendengar suara tawa pelan yang semakin lama semakin jelas. Ia merasa ada yang tidak beres dan berusaha untuk lari. Namun, sebelum ia bisa berbalik, sebuah tangan dingin dan basah mencengkeram pergelangan kakinya. Guntur merasa panik ketika tangan dingin dan basah mencengkeram pergelangan kakinya. Ia mencoba menarik kakinya dengan sekuat tenaga, namun genggaman itu terlalu kuat. Dengan jantung berdebar kencang, Guntur menyorotkan senter ke bawah, berharap bisa melihat apa yang mencengkeramnya. Cahaya senter memperlihatkan sosok seorang gadis dengan pakaian basah yang compang-camping. Wajahnya pucat dan matanya kosong, rambut panjangnya terurai basah menutupi sebagian besar wajahnya. Guntur merasa ngeri melihat sosok tersebut, namun ia tidak bisa bergerak karena ketakutannya. Gadis itu perlahan mendekat, wajahnya semakin jelas terlihat di bawah cahaya senter. "Siapa kamu?" tanya Guntur dengan suara bergetar. Gadis itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia hanya tersenyum dengan senyum yang dingin dan mengerikan. Tanpa peringatan, ia menarik Guntur dengan kekuatan yang luar biasa, membuat Guntur jatuh ke tanah. Guntur berusaha merangkak menjauh, tapi gadis itu tetap mencengkeram pergelangan kakinya. Guntur merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia mulai berteriak meminta tolong, namun suaranya seakan tenggelam di dalam kegelapan malam. Tidak ada yang mendengar teriakannya. Gadis itu terus menariknya mendekat ke sumur, seolah-olah ingin menyeretnya ke dalam kegelapan yang tak berujung di dalam sumur tua itu. Dalam keputusasaan, Guntur meraih batu besar yang terletak di dekatnya dan menghantamkan batu itu ke tangan gadis tersebut. Dengan jeritan nyaring, gadis itu melepaskan cengkeramannya dan mundur beberapa langkah. Guntur mengambil kesempatan itu untuk bangkit dan berlari secepat mungkin menjauh dari sumur. Ia terus berlari tanpa menoleh ke belakang sampai ia tiba di rumah Bu Yati. Napasnya tersengal-sengal dan tubuhnya bergetar hebat. Bu Yati, yang mendengar suara ribut-ribut di luar, segera keluar dan menemukan Guntur yang tampak ketakutan. "Ada apa, Guntur?" "Apa yang terjadi?" tanya Bu Yati dengan nada cemas. Guntur mencoba menjelaskan dengan terbata-bata tentang apa yang baru saja dialaminya. Mendengar cerita Guntur, wajah Bu Yati berubah pucat.
Ia segera mengajak Guntur masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rapat-rapat. "Kau harus berhati-hati, Guntur. Roh Sri memang tidak pernah tenang sejak malam itu," kata Bu Yati dengan suara bergetar. "Dia selalu mencari korban baru untuk menemaninya di sumur tua itu." Guntur mengangguk, masih terkejut dan ketakutan. Malam itu, ia tidak bisa tidur, bayangan gadis di sumur tua itu terus menghantuinya. Guntur mencoba tidur, tetapi bayangan gadis di sumur tua itu terus menghantuinya. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Sri dan kejadian yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Ia mendatangi beberapa warga desa yang lebih tua, mendengarkan cerita mereka dengan seksama. Setelah mendengar berbagai cerita, Guntur mengetahui bahwa Sri bukan hanya jatuh ke dalam sumur, melainkan diduga dibunuh oleh seseorang yang cemburu padanya. Namun, identitas pelakunya tidak pernah terungkap, dan sejak itu, banyak kejadian aneh yang terjadi di sekitar sumur tua tersebut. Malam berikutnya, Guntur merasa ada sesuatu yang menariknya kembali ke sumur. Meski rasa takut masih menghantui, ia merasa harus menyelesaikan misteri ini. Ia mengambil keberanian dan kembali ke sumur tua, kali ini membawa beberapa peralatan untuk berjaga-jaga. Sesampainya di sana, suasana terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Angin dingin bertiup kencang, dan suara-suara aneh mulai terdengar di sekitarnya. Guntur menyerotkan senter ke dalam sumur, dan untuk sesaat, tidak ada yang aneh. Namun, tiba-tiba, ia merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Guntur berbalik dan melihat sosok gadis yang sama berdiri di depannya. Namun, kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Gadis itu tidak lagi terlihat mengancam, melainkan tampak sedih dan penuh kesakitan. Mata Guntur terpaku pada luka besar di dada gadis itu, seolah-olah dia telah ditusuk berulang kali. "Siapa yang melakukan ini padamu?" tanya Guntur dengan suara gemetar. Gadis itu membuka mulutnya, namun tidak ada suara yang keluar. Sebaliknya, ia menunjuk ke arah sebuah pohon tua di dekat sumur. Guntur mengikuti arah jari gadis itu dan melihat sesuatu yang aneh di bawah pohon. Ia mendekati pohon itu dan mulai menggali tanah di bawahnya. Setelah beberapa saat, Guntur menemukan sebuah kotak kayu tua yang terkubur di sana. Dengan hati-hati, ia membuka kotak itu dan menemukan beberapa barang pribadi milik Sri, termasuk sebuah buku harian. Saat membaca buku harian itu, Guntur menemukan catatan terakhir Sri yang menggambarkan perasaan takut dan cemasnya terhadap seseorang yang terus menguntitnya. Namun, plot twist yang mengerikan terungkap ketika Guntur menemukan nama pelaku yang dibenci oleh Sri di halaman terakhir. Nama itu adalah nama yang tidak pernah disangka-sangka oleh Guntur, yaitu Bu Yati. Sri mencatat bahwa Bu Yati adalah orang yang cemburu padanya karena perhatian seorang pria yang disukai Bu Yati jatuh pada Sri. Dengan rasa ngeri dan kaget, Guntur merasakan kehadiran Bu Yati di belakangnya. Ia berbalik dan melihat Bu Yati berdiri dengan ekspresi dingin di wajahnya. "Kau seharusnya tidak pernah mencari tahu, Guntur," kata Bu Yati dengan suara dingin. "Sekarang, kau sudah tahu terlalu banyak." Sebelum Guntur bisa bereaksi, Bu Yati mengeluarkan pisau yang berkilat di bawah sinar bulan. Guntur berusaha lari, namun langkahnya terhenti oleh bayangan gadis di sumur yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Gadis itu kali ini tampak marah, bukan kepada Guntur, tetapi kepada Bu Yati. Dengan suara gaib yang menggema, gadis itu berkata, "Kebenaran harus terungkap. Kau tidak akan lagi menyakiti siapapun, Bu Yati." Bu Yati terlihat ketakutan, dan sebelum dia bisa bergerak, bayangan gadis itu melesat ke arahnya. Jeritan Bu Yati memenuhi udara malam yang gelap, sebelum akhirnya segalanya menjadi sunyi. Guntur berdiri terpaku, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Gadis itu berbalik menghadap Guntur, kali ini dengan wajah yang lebih damai. Setelah jeritan Bu Yati mereda, Guntur merasa lega sejenak, namun suasana tetap mencekam. Gadis itu menatap Guntur dengan tatapan yang penuh arti sebelum menghilang begitu saja, meninggalkan Guntur sendiri di dekat sumur tua. Ia tahu bahwa ini belum berakhir. Sesuatu yang lebih gelap dan lebih menakutkan sedang mengintai. Keesokan harinya, kabar tentang hilangnya Bu Yati menyebar cepat di desa. Warga desa mencari Bu Yati di sekitar sumur tua, tetapi tidak menemukan jejaknya. Guntur tidak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi malam itu, takut tidak ada yang akan mempercayainya. Namun, teror tidak berhenti di situ. Malam-malam berikutnya, desa mulai dilanda kejadian-kejadian aneh.
Suara tawa pelan yang menyeramkan terdengar dari arah sumur tua setiap malam. Beberapa warga desa melaporkan melihat bayangan seorang gadis, dengan rambut panjang terurai yang muncul dan menghilang di sekitar rumah mereka. Guntur yang tidak bisa tidur, terus diganggu oleh mimpi-mimpi buruk tentang Bu Yati dan gadis dari sumur tua. Dalam mimpinya, ia melihat Bu Yati yang berlumuran darah, berteriak minta tolong sementara gadis itu tersenyum dingin di belakangnya. Mimpi itu begitu nyata hingga Guntur sering terbangun dengan keringat dingin. Satu malam, Guntur mendengar suara berderit dari luar rumahnya. Ia mengintip melalui jendela dan melihat bayangan seseorang berdiri di halaman depan. Sosok itu tampak seperti Bu Yati, dengan mata yang penuh kemarahan dan kebencian. Dengan ketakutan, Guntur segera mengunci semua pintu dan jendela. Namun, suara ketukan pelan di pintu depan membuatnya bergidik. "Guntur, buka pintunya." Suara Bu Yati terdengar jelas dan menyeramkan. Guntur mencoba mengabaikannya, tetapi ketukan itu semakin keras dan memaksa. Tiba-tiba, lampu di dalam rumah mulai berkedip-kedip. Bayangan hitam bergerak cepat di sekeliling ruangan, membuat Guntur semakin panik. Dalam kegelapan yang semakin pekat, Guntur melihat bayangan gadis sumur itu di pojok ruangan, menatapnya dengan tatapan dingin. "Kenapa kau menggangguku?" tanya Guntur dengan suara gemetar. Gadis itu tidak menjawab, hanya tersenyum dingin. Tiba-tiba, semua pintu dan jendela terbuka dengan keras, angin dingin menerobos masuk. Suara tawa pelan terdengar di seluruh rumah, semakin lama semakin keras, hingga akhirnya menjadi jeritan yang memekakkan telinga. Guntur merasa tidak bisa bergerak, tubuhnya seperti terikat oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dalam kepanikan, ia merasakan sesuatu menariknya menuju pintu depan yang terbuka. Dengan sekuat tenaga, Guntur berusaha melawan, tetapi kekuatan tak terlihat itu terlalu kuat. Tepat saat ia merasa akan menyerah, tiba-tiba semua terhenti. Suara-suara mengerikan itu hilang, dan rumah kembali sunyi. Guntur terduduk di lantai, tubuhnya gemetar hebat. Ia menyadari bahwa teror ini tidak akan berhenti sampai ia melakukan sesuatu. Dengan tekad yang menggebu-gebu, Guntur memutuskan untuk mencari bantuan dari seseorang yang memiliki pengalaman dalam hal-hal supranatural. Ia mengingat kisah-kisah tentang seorang dukun tua yang tinggal di hutan belantara di pinggiran desa. Meskipun ceritanya sangat menakutkan, Guntur merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk mencari bantuan dari sana. Pada malam berikutnya, Guntur mempersiapkan dirinya dengan hati-hati. Ia membawa senter, pisau lipat, dan sebuah kalung yang diyakini memiliki kekuatan magis warisan dari nenek moyangnya. Dengan langkah hati-hati, ia memasuki hutan gelap yang dipenuhi dengan suara-suara aneh dan bayangan yang menakutkan. Setelah berjalan beberapa jam, Guntur akhirnya tiba di tempat tinggal dukun tua itu. Rumahnya terbuat dari kayu-kayu tua yang berserakan, dengan api unggun yang terang memancarkan cahaya samar-samar di malam yang gelap. Guntur mengetuk pintu dengan hati-hati, merasa tegang dan tidak sabar untuk mendengar apa yang akan dikatakan oleh dukun tersebut. Setelah beberapa saat, pintu terbuka perlahan, dan seorang sosok tua dengan jubah hitam panjang muncul di ambang pintu. Matanya yang tajam menatap Guntur dengan seksama, seolah-olah ia bisa melihat seluruh isi hati dan pikiran Guntur. "Apa yang membawa anak muda sepertimu ke tempat ini pada malam yang gelap ini?" tanya dukun tua itu dengan suara yang penuh kebijaksanaan. Guntur menjelaskan segala hal yang telah ia alami, roh jahat yang menghantui rumahnya, suara-suara aneh di malam hari, dan bayangan gelap yang selalu mengikutinya. Dukun itu mendengarkan dengan serius, lalu mengangguk mengerti. "Aku tahu apa yang harus dilakukan," kata dukun tua itu. "Namun, apa yang kau cari bukanlah solusi instan. Ini akan menjadi perjalanan panjang dan berbahaya. Kau harus siap menghadapi segala konsekuensi dari perbuatan ini." Guntur mengangguk mantap. Ia merasa yakin bahwa inilah langkah yang harus diambil untuk mengakhiri teror yang menghantuinya. Dukun tua itu membimbing Guntur ke tempat di mana sumur tua itu berada. Malam itu, angin berhembus kencang dan suara-suara aneh terdengar di udara. Seolah-olah roh-roh jahat itu mengetahui bahwa sesuatu yang kuat akan terjadi. Guntur dan dukun tua itu tiba di tepi sumur tua yang gelap dan menakutkan. Dengan serius, dukun tua itu mempersiapkan segala perlengkapan ritualnya. Ia membakar dupa yang harum, menempatkan lingkaran perlindungan di sekitar sumur, dan menyalakan lilin-lilin dengan simbol-simbol kuno yang berasal dari kitab-kitab kuno. Sekarang,
Saatnya kita menghadapi roh jahat yang menghuni sumur ini, kata dukun tua itu dengan suara tegas. Guntur merasa adrenalinnya meningkat. Ia tahu bahwa ini adalah momen yang ditunggu-tunggu, tetapi juga momen yang sangat menakutkan. Mereka duduk bersama di dekat sumur tua itu, menunggu kedatangan roh jahat yang akan mereka hadapi. Tiba-tiba, udara di sekitar mereka menjadi dingin, dan angin berhembus dengan keras. Suara-suara aneh terdengar dari dalam sumur, membuat bulu kuduk mereka merinding. Tanah di sekitar sumur itu mulai bergoyang-goyang, dan sesosok bayangan gelap muncul dari dalam sumur. Roh jahat itu muncul dengan kekuatan yang menakutkan. Wajahnya penuh dengan kemarahan dan kebencian, dan matanya menyala dengan api biru yang menyala-nyala. Guntur merasa ketakutan, tetapi ia menahan diri, mengingat pelajaran-pelajaran yang telah diajarkan oleh dukun tua itu. Dukun tua itu berdiri dengan tegak, menghadapi roh jahat dengan tatapan tajam. Ia mulai membaca sebuah mantra kuno dengan suara yang tenang namun kuat. Suara dukun itu bergema di sekitar sumur, cahaya yang sangat terang menyilaukan memenuhi udara, dan suara ledakan keras terdengar di sekitar mereka. Ketika cahaya itu mereda, Guntur melihat bahwa roh jahat itu telah lenyap, dan sumur tua itu kembali sunyi. Dukun tua itu duduk lemas di tanah, tetapi dengan senyuman kepuasan di wajahnya. Kita berhasil mengusir roh jahat itu dari sumur ini, kata dukun tua itu kepada Guntur. Namun, ingatlah bahwa kekuatan gelap selalu ada di sekitar kita. Kita harus selalu waspada dan menjaga keseimbangan antara dunia ini dan dunia gaib. Jagalah dirimu dengan baik, dan jangan sekali-kali mengundang kekuatan gelap itu kembali ke kehidupanmu. Guntur mengucapkan terima kasih yang tulus kepada dukun tua itu. Ia merasa lega bahwa teror yang menghantuinya telah berakhir, setidaknya untuk saat ini. Inilah akhir dari kisah horor yang menegangkan tentang hantu penunggu sumur tua. Terima kasih telah menonton dan mengikuti perjalanan seram ini bersama kami. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingatlah, jagalah dirimu dari kekuatan-kekuatan gelap yang ada di sekitarmu.